Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ada yang meminta untuk kembali bahas tentang Adaro, Energi Indonesia Tbk atau ADRO. Secara teknikal teman-teman, eh, ini adalah fase yang dulu saya berikan ya. Wave 2 endingnya di sini, tapi ternyata pada perjalanannya dia turun low, lebih low lagi ke sekarang kisaran di 3140. Oke. Karena memang fase wave 2 ini kalau secara teknikal ya saya bahasanya secara teknikal eh, ini adalah fase yang panjang. Artinya panjang adalah wave 2 ini bisa mendekati wave 1. Jadi kalau di sini kita pakai sebagai ini nah 3 4 5 ya. Jadi kalau ini kita pakai sebagai acuan untuk wave satunya di sini maka Adaro ini akan berfase uh, wave 2-nya ini dia bisa bentar, ini. Oh, ini saya geser di sini aja. Wave 2 ini dia bisa wave 2 ini dia bisa mendekati titik poin. Di sini juga bisa, di sini juga bisa, ya. Jadi wave 2 ini fleksibel dia sifatnya. Jadi gitu. Nah ini wave 2 ini bisa di harga ini juga bisa di harga di sini. Hampir mendekati ini juga wave 2 sama. Jadi wave 2 itu di situ. Nah, kalau secara teknikal teman-teman yang saya perhatikan di sini bahwa wave 2-nya ini dia akan di minimum target tercapai di 3160 ya. 3160 ternyata dia sampai continue low 3160 ini adalah area yang sudah dicapai. So next partnya adalah expected ini adalah area buy 3160 dan 2760 ini adalah area buy-nya dia punya. Cut loss di bawah itu. Di bawah ini ini adalah area untuk di bawah kita punya area cut loss 2720. Itu pun kalau teman-teman mau cut loss gitu. Ya, tapi karena memang pada dasarnya di saham ini berbeda dengan di currency ya. Saya sukanya di saham ini adalah kalaupun kita hold panjang pun ya kita masih bisa averaging dengan di harga yang bawah. Gitu. Kita misal beli di sini 100 lot, nanti dia turun cukup dalam, kita bisa beli mungkin 200 300 lot lagi untuk mengaverage kita punya buy di harga ini, di harga sini misalnya. Jadi contohnya begitu. Misal kita salah di 3140 kita buy, kemudian harganya turun lagi ke bawah, nanti akan kita hitung lagi di mana nanti area yang buy. Jadi kita buy-nya pun harus melalui perhitungan yang matang, artinya tidak di sembarangan tempat kita buy, tapi kita buy ketika price sudah sampai di beberapa stasiun. Contohnya ini adalah stasiun yang dia punya 3160, 2930 ini adalah area-area stasiun-stasiun atau yang merupakan sebagai tempat kita nanti bisa opsi buy itu di sini. Gitu. Dan dia sudah break di 3160 artinya dia sudah bisa di buy lah, di averaging di harga ini. Oke. Okay? Nah, itu gunanya kenapa saya lebih suka hold posisi daripada cut loss kalau di saham. Karena sifatnya adalah itu tadi kita bisa averaging. Berbeda dengan apabila kita di currency. Kalau di currency nggak bisa. Itu nggak bisa. Walaupun kita bisa averaging juga di currency, kalau memang ini fasenya adalah low ya sudah kita sell. Kalau di saham kan nggak bisa kita sell. Ya, perbedaannya di situ. Nah, 3160 ini adalah area buy. Teman-teman yang ingin buy bisa buy di harga 3140 ya, 3140 atau 3140 atau 3160 bisa buy di harga ini. Bagi yang belum bisa buy di harga ini, bagi yang sudah bisa averaging pertama ya, averaging pertama di harga ini. Saya katakan averaging pertama apabila teman-teman sudah ada buy di harga atas silakan averaging di 3160.
Nantinya ketika dia benar-benar turun lagi, nanti akan kita cari averaging lagi di mana. Jadi kita tidak akan buy atau kita tidak akan buy di sembarangan tempat. Contoh seperti ini ya. Ya seperti itulah. Contoh seperti ini juga. Ini kita tidak di sembarangan tempat kita buy. Ada reasonable yang bisa di MA ini juga bisa dijadikan sebagai satu stasiun juga. MA ini yang hitam ini MA 224 ini bisa dipakai sebagai stasiun untuk kita bisa buy juga gitu ya. So itu yang bisa saya share teman-teman. Ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number, ada 13 nomor ya. Ini kecil ya. Oh, 20 mesti ya, bos. Nah, ini nomor WhatsApp saya ada 13 nomor ya. Silakan sampaikan di WhatsApp ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih di subscribe di YouTube. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya di pojok ya. Dan tidak tahu pojok di mana, pokoknya pojok ya. Silakan diklik tombol subscribe-nya. Apa yang saya share ini memang tidak ada edit-editan biar tampilannya cantik dan lain sebagainya. Kalau menurut saya percuma tampilan cantik kalau analisanya salah ya. Jadi lebih baik kita apa adanya yang kita share. Ini adalah histori-histori yang sudah saya share beberapa waktu lalu kepada teman-teman semuanya. Histori ini menceritakan semuanya tentang bagaimana perjalanan analisa di Adro ini yang sudah saya buat dalam beberapa waktu yang lalu ya. So sekali lagi saya sangat optimis sekali bahwa Adro akan bisa kembali satu naik lagi ke mencari untuk wave 5 terakhir. Kenapa demikian? Karena wave 4-nya di fase ini dia wave 4-nya dia sudah ciamik apa? Dia sudah ciamik break di wave 1. Artinya ya ini memang yang kita cari gitu loh. Spesial di fase ini wave 4-nya ini yang paling ini wave 4-nya ini adalah fase yang paling kita tunggu untuk bisa kok iso digeser, Bos. Ya apa karepe? Oke, so. Ya, emang ini fasenya ini. Jadi saya optimis bahwa mungkin minggu depan Adaro akan naik. Ya, 3160 ini adalah harga terakhirnya 3140. Saya optimisnya seperti itu karena emang kalau kita lihat dari ya walaupun saya higher degree, ini adalah higher degree 345. Ini sudah sebetulnya sudah terpenuhi, Bos. Secara higher degree ini sudah terpenuhi. Dia harusnya dia bisa turun lagi 3 low atau bahkan lebih dalam lagi dia bisa gitu loh. Hanya yang membuat aman adalah di sini ada gap ya. Gap ini secara teknikal, sekarang saya tidak bicara secara funda, saya bicara teknikal, gap ini harus diisi. Contohnya di sini ada gap harus diisi oleh price. Buktinya langsung diisi kan di sini. Ya. Ini yang menjadi satu reason alasan kenapa gap ini menjadi fase yang aman bagi kita. Artinya apa? Ya dia harus diisi secara teknikal. Artinya kalau dia diisi maka price setidaknya akan bisa break di previous high. Contoh mungkin previous high di 4270 ya. 4270 maka expectednya bahwa price akan break di 4270. Targetnya saya optimis 4270 minimum akan bisa tercapai di Adaro. Entah dengan analis yang lain, entah dengan mau bandar mau bagaimana, tapi yang jelas secara karena saya retail trader, saya mengharapkan harga akan bisa break di 4270 akan sangat ciamik sekali, Bos ya. Ciamik sekali nanti keuntungannya kalau kita bisa break di harga ini. Nah, ini ada gap loh, sudah diisi ya, di sini diisi. Belumnya kan belum diisi nih. Oh, diisi buat turun gitu. Oh, iki. Nah, ini kan diisi di sini kan. Nah, diisi kan. Teknikal gitu. Nah, ini sama. Ini ada gap belum diisi. Siapa tahu kalau teman-teman mau ya cuan-cuanan tidak begitu besar, buy di 3140, sell-nya nanti di nutup gap di 3800 misal seperti itu bisa saja terjadi. Atau ini, nah ini juga gap belum diisi atau di 39. Ya, kalau 39 ya wis sekalian naik apa dinaikkan aja targetnya tinggikan aja ke 4270 selesai sudah gitu loh. Wave 5-nya nantinya akan selesai di harga kisaran itu. Ini yang bisa saya share teman-teman. Sekali lagi apa yang saya bisa share semuanya ada historinya. Jadi analisa saya ini tidak saya rubah loh dari analisa sebelumnya. Jadi ini ada analisa yang sebelum saya buat ini tidak ada saya rubah.
Artinya analisa ini masih planning ini masih berjalan, masih bisa dilakukan, masih worth it lah analisanya ini. Jadi tidak apa, tidak merubah langsung saya rubah, ini asal analisa saya salah, akhirnya saya rubah. Enggak, saya tidak merubah analisa sebelumnya. Karena analisa ini saya tidak, karena ini masih masih sama, masih part bagian daripada ini wave 3, ini wave 4, kemudian mencari area di wave 5. Gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel, Bos. Terima kasih. Have a nice day.